Sahabat YKB, salam jumpa lagi bersama saya Erika Trisnadi dalam program Injil dalam Melodi. Kita akan mendengarkan sebuah nyanyian. Nah, nyanyian tadi memiliki judul asli Zolang er Mensen zijn op aarde, atau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya As Long as There Are People on Earth. Syairnya merupakan hasil karya pertama dari seorang teologis Belanda dan penulis puisi bernama Hubertus Gerardus Josephus Hendrikus Oosterhuis, atau yang dikenal dengan Huub Oosterhuis. Huub Oosterhuis lahir di Amsterdam pada 1 November 1933 dan tumbuh besar di sebuah daerah rural bernama Riveren. Huub merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Dan masa kecilnya sempat melewati rezim Nazi dan daerah tempat tinggalnya merupakan salah satu wilayah deportasi kaum Yahudi pada masa itu. Pengalaman atas kejadian ini cukup membekas bagi Huub Oosterhuis hingga masa tuanya. Huub Oosterhuis menempuh pendidikan di sekolah Jesuit di Amsterdam dan bergabung dalam organisasinya pada tahun 1952. Selama proses belajar menjadi anggota Jesuit, Oosterhuis juga mempelajari filosofi, literatur Belanda, dan teologi. Syair Zolang er Mensen zijn op aarde yang kita bahas dalam episode ini ditulis oleh beliau pada tahun 1960. Perjalanan pelayanan Oosterhuis berlanjut. Pada tahun 1964 beliau ditahbiskan menjadi seorang pastor di Basilica of Saint Servatius. Oosterhuis juga aktif melayani di Amsterdam Student Church menjadi pastor dan penasehat di sana. Namun pada tahun 1969 jabatan itu dicabut oleh para petinggi Jesuit karena terjadinya perdebatan yang cukup sengit soal hidup selibat. Di saat yang sama pelayanannya sebagai seorang pastor juga dihentikan di keuskupan wilayahnya. Oosterhuis lalu melanjutkan kegiatannya bersama para mahasiswa yang ada di gereja untuk terus berkarya, menulis, dan tetap mengajar. Kehidupan beliau berlanjut. Pada tahun 1970 Oosterhuis menikahi seorang perawat yang juga seorang pemain biola bernama Josephine Melif. Keluarga kecil ini dianugerahkan 2 orang anak yang hingga saat ini terkenal sebagai seorang komposer dan penyanyi di Belanda. Namun sayangnya kedua orang tua mereka bercerai dan Oosterhuis kembali menikah dengan seorang jurnalis dan presenter bernama Colette van der Ven. Huub Oosterhuis juga terkenal sebagai seorang penggagas vernacular liturgical movement. Hingga akhir hidupnya di tahun 2023, Oosterhuis tetap dikenal sebagai penulis nyanyian liturgis. Bersama rekan-rekan sepelayanannya bergerak untuk terus merevitalisasi teks syair yang digunakan dalam peribadahan yang digunakan dalam doktrin Katolik Roma. Sehingga ibadah yang dilakukan dapat lebih melekat secara spiritual kepada para jemaat dan relevan pada pergumulan jemaat pada saat itu. Syair nyanyian ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Timia Muger pada tahun 1980 dengan judul Selama Bumi Didiami. Dan dapat kita temukan dalam Kidung Jemaat 298. Syairnya dibagi ke dalam 5 bait. Masing-masing kalimatnya merupakan parafrase dari ayat-ayat di Alkitab. Pada bait yang pertama, kita dapat melihat bahwa syairnya mengungkapkan bahwa bumi yang diciptakan Allah Bapa memberikan kehidupan dan buah yang baik. Maka dari itu kita patut menyembah dengan penuh syukur. Di bait kedua, disebutkan juga bahwa di tengah ragam bahasa dan bangsa, semua mengakui kuasa kasih Allah dan bersatu dalam nama Yesus. Di bait ketiga kita menyanyikan betapa luar biasa kasih Allah Sang Pemelihara, sehingga kita tidak perlu khawatir karena kehidupan kita selalu diperlengkapi olehnya. Kemudian di bait 4 kita melihat pengakuan bahwa Kristus adalah terang, kehidupan, roti surgawi, dan kita adalah bagian dari tubuh Kristus di dunia. Kemudian terakhir di bait 5 merupakan konklusi dari semua bait.
Semua makhluk yang diberi kehidupan oleh Allah Bapa bersujud menyembahnya. Dan harapan kita menjadi teguh karena kehadirannya. Kelima bait tadi kita nyanyikan menggunakan melodi ciptaan Terra Demares Oyens pada tahun 1959. Terra Demares Oyens merupakan seorang komposer dari Belanda. Seluruh kehidupannya berkutat dengan dunia musik. Banyak melodi yang ditulis beliau juga mulai diterbitkan pada tahun 1973. Terra juga pengajar musik di berbagai konservatori dan menulis komposisi dan aransemen untuk banyak sekali kelompok musik, termasuk karya-karyanya digunakan juga untuk kompetisi strings. Beliau merupakan dirigen wanita pertama bagi Overijssel Philharmonic Orchestra pada tahun 1975. Terra terkenal sebagai komposer yang gaya musiknya unik, modern, dan kreatif. Nah, kita juga dapat melihat karyanya dalam nyanyian Selama Bumi Didiami ini. Kita melihat ada pola musik yang unik dalam nyanyian ini. Melodinya dimulai dengan anakrusis. Ya, sol yang pertama itu masuk bukan di ketukan pertama, di ketukan keempat. Dan polanya sama untuk 3 kalimat pertama. Semua memiliki 4 ketuk dalam tiap birama. Ini kalimat pertamanya. Kemudian kalimat keduanya. Sampai kalimat ketiga semuanya juga masih memiliki 4 ketuk dalam tiap birama. Namun kita menemukan kejutan dalam birama ke-6 nyanyian ini, di mana ketukannya berubah menjadi hanya 2 ketuk dalam satu biramanya. Setelah kalimat ini saudara-saudara, kemudian pola ketukannya juga berubah, sehingga penggalan kalimat terakhir dimulai dengan setengah ketuk saja. Melodinya sangat menarik. Nuansa lagunya juga membuat kita bersemangat ketika kita menyanyikannya. Dan nyanyian Kidung Jemaat 298 ini biasa kita gunakan dalam liturgi persembahan di ibadah karena penuh dengan ungkapan syukur. Meskipun dapat juga kita gunakan sebagai nyanyian pembuka atau tematik jika temanya sedang pas. Pesan syairnya sangat dalam dan masih relevan bagi hidup kita saat ini sebagai umat percaya, di mana kita diajak untuk senantiasa mengingat Allah Bapa Sang Pencipta yang kita sembah adalah Allah yang begitu besar. Kasih dan kuasanya melampaui segala perbedaan dan segala zaman kehidupan. Nah, sahabat YKB, semoga episode kali ini dapat membuat kita lebih menghayati nyanyian Selama Bumi Didiami. Sampai berjumpa di episode lainnya. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut.